pendamping PKH Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mempelajari modul 3, sesi 3, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan mudah di rumah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagaimana keadaan Bapak Ibu hari ini? Baik. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Senang tidak untuk ketemu dengan saya hari ini? Senang. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang modul 3, sesi 3, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, yang pertama, saya akan masuk di makanan yang bergizi. Ibu dan Bapak sudah tahu belum apa itu makanan yang bergizi? Belum. Nah, makanan yang bergizi itu seperti karbohidrat, protein, juga vitamin. Vitamin ini kita bisa peroleh dari sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran bisa seperti wortel, kol, sawi, juga makanan sayuran hijau lainnya. Nah, buah-buahan bisa Ibu petik di kebun seperti pisang, pepaya, bisa juga Ibu beli jeruk ataupun buah-buahan yang bisa dikonsumsi ibu hamil. Kenapa? Karena selama kehamilan ibu hamil dia mengalami perubahan hormon sehingga dia tidak merasa dia pilih-pilih makanan. Jadi di saat dia biasanya suka mengkonsumsi sayuran A, tiba-tiba dia bisa tidak suka mengkonsumsi sayuran itu. Nah, bisa dicari apa alternatifnya yang disukai oleh ibu. Dan yang paling penting, hindari kurang darah saat hamil. Kenapa? Nah, kenapa? Karena di saat kurang darah, ibu dapat menghindari resiko bayi lahir berat badan rendah sehingga anak terhindar dari penyakit stunting. Stunting ini sangat berbahaya. Kita sudah belajar di modul 1 sesi sebelumnya, ya kan? Nah, kemudian dukungan dari suami itu sangat penting bagi pemberian makanan bergizi, juga pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil. Kenapa tablet tambah darah ini harus diminum setiap hari? Karena setiap hari ibu hamil butuh untuk mengkonsumsi tablet penambah darah. Dan kemudian langkah yang kedua, menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Menjaga kebersihan diri bisa dari yang pertama, cuci tangan dengan air yang mengalir, tentunya dengan langkah-langkah yang tepat yang sudah kita ajarkan. Kemudian cuci dengan sabun. Kemudian yang kedua, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Kenapa harus mandi 2 kali dan gosok gigi? Karena kebiasaan ini diharapkan ibu saat melahirkan dalam keadaan bersih, sehingga dapat mencegah infeksi saat persalinan dan masa nifas nanti. Nah, ini penting untuk menjaga kebersihan ibu hamil juga bayi nantinya. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan organ intim. Kenapa perlu dijaga kebersihan? Karena dengan menjaga kebersihan diharapkan kebiasaan ini dapat berlanjut sehingga pada saat ibu merawat bayi bisa mencegah infeksi dan penyakit menular terhadap bayi, juga beresiko di saat melahirkan. Dan kemudian istirahat yang cukup. Ibu harus memiliki pola istirahat yang cukup agar bisa tidak terlalu lelah dalam melakukan aktivitas. Nah, pada siang hari ibu membutuhkan 1-2 jam istirahat di siang hari. Nah, yang malam hari bisa 6-7 jam. Nah, perubahan emosi di masa kehamilan ini kadang membuat ibu hamil susah tidur di malam hari. Karena itu butuh dukungan dari suami maupun lingkungan dalam memenuhi kebutuhan ibu hamil setiap hari. Bagaimana? Bisa paham tidak sampai sini? Bisa, baik ya. Saya lanjut. Kemudian yang terakhir dan yang paling terutama adalah peran suami dan lingkungan dalam
menjaga emosi ibu hamil. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara menjadi pendengar yang baik di saat ibu hamil mengeluh, dan juga bisa sekaligus menenangkan di saat ibu hamil tidak bisa mengontrol emosinya. Yang kedua, menyediakan makanan-makanan bergizi seperti yang sudah kita bahas di sebelah kiri tadi ini, itu karbohidrat, protein, dan vitamin. Kemudian bisa menyediakan perawatan kebersihan seperti sabun, sikat gigi, odol, maupun kebersihan diri lainnya. Yang kemudian lebih banyak memberikan perhatian dan juga waktu bersama. Ini penting karena di saat hamil ibu lebih banyak membutuhkan perhatian dan juga waktu bersama agar supaya emosi ibu hamil tetap terjaga dan tetap positif. Nah, kemudian lingkungan juga sangat mempengaruhi untuk tidak mencela ibu hamil, karena terkadang ada omongan-omongan yang seperti si A kenapa dia hamil tetapi kulitnya tidak bagus, atau perutnya kok lebih kecil daripada si B. Nah, itu jangan ya, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental daripada ibu hamil. Nah, di sini ada 3 poin penting bagi pelajaran kita di sesi 3 ini. Yang pertama, Bu bisa duduk. Kenapa, Bu? Capek ya, Bu? Tidak? Nah, kita bisa lanjut ya, Bu. Yang pertama, mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, ini yang menjadi poin utama kita, untuk bisa disediakan pisang, sayur, ikan, maupun tablet penambah darah yang kita bisa sama-sama ingatkan untuk dikonsumsi setiap hari. Dan kemudian mendukung kebersihan ibu hamil agar bisa terbiasa menjaga kebersihan diri, juga istirahat yang cukup. Karena dengan kebersihan juga istirahat yang cukup bisa membuat ibu hamil lebih sehat dan lebih semangat dalam menjalani kehamilan. Yang terakhir, mendukung kesehatan mental ibu hamil. Kenapa saat ini mendukung kesehatan mental itu penting? Karena bisa mempengaruhi emosi ibu dan juga janin selama kehamilan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham ya? Nah, kita bakal jumpa di sesi berikutnya, sesi 4 modul 3, yang nanti saya akan jadwalkan kembali di saat kita sudah selesai melakukan kegiatan ini di rumah. Paham ya? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang, dan sampai jumpa di modul berikutnya. Sampai jumpa. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Dengan menjaga kebersihan diri, juga mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan tetap beri dukungan terhadap ibu hamil, kita bisa mendukung kegiatan sehari-hari kebutuhan ibu hamil. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa.